Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 11. Ternyata rencana Wiradana adalah benar-benar rencana yang sudah masak, sehingga dengan demikian, maka sebagaimana dikatakan, rencana itu akan dilakukan di hari yang sudah ditentukan. Pada saat yang dikatakan oleh Wiradana, sebenarnya lah seorang perempuan telah singgah di rumah Nyai Wiradana. Perempuan yang masih belum dikenal oleh Iswari. "Nyai," berkata perempuan itu. "Ki Wiradana berpesan kepadaku. Jika aku akan pergi mengunjungi Nyi Pasih, aku diminta untuk singgah sebentar. Bukankah Nyai Wiradana akan pergi ke rumahnya?" Nyi Wiradana mengangguk. Namun terasa sesuatu yang janggal pada orang itu. Ia belum pernah mengenalnya. Jika perempuan itu perempuan Tanah Perdikan, maka ia tentu sudah mengenalnya, karena setiap orang perempuan bahkan laki-laki pun di Tanah Perdikan itu telah dikenalnya dengan akrab. Oh, perempuan itu menyadari bahwa Nyai Wiradana agak heran melihat kehadirannya. "Aku adalah penghuni Kademangan sebelah. Mungkin Nyai memang belum mengenal aku. Karena aku akan mengunjungi Nyai Pasih dan melewati jalan ini, maka sekaligus aku singgah barang sejenak agar aku mempunyai kawan di jalan. Nanti, pada saatnya pulang suamiku akan menunggu aku di sini." Iswari mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya masih ada sesuatu yang meragukannya. Sementara itu perempuan itu berkata, "Suamiku adalah Jagabaya di Kademangan sebelah. Ia banyak berhubungan dengan Ki Wiradana, karena suamiku banyak belajar tentang keamanan Tanah Perdikan ini, sementara Ki Wiradana dengan tekun mempelajari kerusuhan yang sering timbul di Kademangan kami sebelum kerusuhan itu menjalar ke Tanah Perdikan ini." Baru kemudian Iswari mengangguk-angguk ketika orang itu memperkenalkan diri sebagai Nyai Jagabaya. Karena itu, maka Iswari pun segera menjawab, "Maaf Nyai Jagabaya. Karena aku belum mengenal Nyai, maka aku merasa agak canggung. Marilah, duduklah. Aku memang sudah mengatakan kepada suamiku, bahwa aku akan pergi ke rumah Nyi Pasih hari ini. Nah, karena itulah atas pesan Ki Wiradana maka aku singgah," jawab Nyai Jagabaya. Iswari pun kemudian mempersilahkan perempuan itu masuk. Tetapi katanya, "Sudahlah Nyai. Aku menunggu di sini. Bukankah Nyai juga sudah siap untuk berangkat?" Sementara itu Wiradana pun telah keluar dari peringgitan. Ketika ia melihat Iswari berbicara dengan seorang perempuan, maka ia pun mendekat sambil berkata, "Inilah Nyai Jagabaya yang akan aku katakan itu Iswari." "Tetapi Kakang tidak mengatakan bahwa Nyai Jagabaya akan singgah," jawab Iswari. "Sehingga aku menjadi bingung, karena aku belum mengenalnya." "Nyai Jagabaya," berkata Wiradana. "Sebenarnya aku sendiri akan mengantar Iswari ke padukuhan sebelah untuk menengok Nyai Pasih, karena aku juga mempunyai kepentingan dengan padukuhan sebelah. Namun ternyata aku harus pergi ke padukuhan lain. Karena aku tidak dapat mengantar, maka biarlah kalian pergi berdua. Tetapi jangan terlalu malam pulang. Meskipun di daerah ini sekarang termasuk daerah yang aman, namun sebaiknya kalian juga berhati-hati." "Ah," desis Nyai Jagabaya. "Suamiku tidak pernah sempat mengantarku kemana saja. Karena itu, aku sudah terbiasa pergi sendiri. Meskipun demikian suamiku sudah berjanji untuk menjemputku aku di sini nanti." "Oh, baiklah. Ia akan diterima di sini dengan senang hati. Mudah-mudahan persoalanku pun sudah selesai, sehingga aku akan dapat menemuinya sendiri," berkata Ki Wiradana. Wiradana pun kemudian menyuruh istrinya untuk segera bersiap sebelum hari menjadi gelap. "Biarlah aku mengawani Nyai Jagabaya ini." "Ah, aku akan menunggu di sini saja Nyai," berkata perempuan itu selanjutnya. Demikianlah, maka Nyai Wiradana yang semula akan pergi diantar oleh suaminya ternyata urung. Tetapi baginya hal itu bukanlah satu persoalan. Ia sudah terbiasa pula pergi sendiri. Apalagi mengunjungi kelahiran. Adalah tidak biasa bagi seorang laki-laki. Hanya pada waktu malam biasanya laki-laki di sebelah menyebelah datang untuk berjaga-jaga semalam suntuk sambil membaca kidung. Sejenak kemudian maka Iswari pun telah siap. Sejenak kemudian ia pun turun ke halaman. Sementara itu langit pun sudah menjadi kian suram. Ketika kedua perempuan itu minta diri, maka Wiradana pun berpesan, "Berhati-hatilah." Demikianlah, maka kedua orang perempuan itu pun telah turun ke jalan dan menyusuri jalan di padukuhan induk itu menuju ke regol padukuhan.
Ketika mereka keluar dari regol padukuhan induk itu, gelap benar-benar telah turun. Tetapi keduanya sama sekali tidak menjadi cemas. Padukuhan yang akan mereka tuju adalah padukuhan sebelah yang hanya diantara oleh sebuah bulak pendek. Nyai Wiradana sama sekali tidak merasa cemas untuk pulang di malam hari. Jika ia merasa agak takut oleh sesuatu, mungkin seekor binatang buas yang tersesat, atau oleh hal-hal lain yang tiba-tiba saja timbul, ia dapat minta diantarkan oleh para peronda atau orang-orang lain yang ada di rumah yang dikunjunginya. Demikian mereka keluar dari padukuhan dan memasuki bulak, maka Iswari pun bertanya, "Sudah berapa lama kau tinggal di Kademangan sebelah?" "Sejak kecil, Nyai," jawab perempuan itu. "Agak berbeda dengan Nyai. Bukankah Nyai tinggal di tanah perdikan ini sejak kawin dengan Ki Wiradana?" Iswari mengangguk-angguk, sementara perempuan itu melanjutkan. "Aku lahir dan dibesarkan di Kademangan itu. Orang tuaku pun lahir dan dibesarkan di sana pula. Kedua-duanya. Mereka adalah kawan bermain sejak kecil. Kemudian orang tua mereka telah menjodohkan mereka menjadi suami istri." Nyai Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, maka kau dapat melakukan tugasmu sebagai seorang istri Jagabaya sebaik-baiknya, karena kau mengenal kampung halamanmu sebaik mengenal dirimu sendiri." Perempuan itu tertawa. Katanya, "Bukankah Nyai juga dapat melakukan kewajiban Nyai sebaik-baiknya meskipun Nyai bukan seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di tanah perdikan ini?" Aku baru belajar melakukannya," jawab Iswari. Perempuan itu tidak menjawab lagi. Dia matinya jalan yang akan dilaluinya. Sementara hari benar-benar sudah menjadi gelap. Ketika mereka sampai di simpang 3, Iswari terkejut. Tiba-tiba saja perempuan itu menggamitnya dan berkata, "Kita berbelok ke kanan, Nyai." Iswari tertegun. Katanya, "Bukankah rumah Ki Pasih ada di padukuhan di hadapan kita?" "Ya. Tetapi kita akan berbelok ke kanan," jawab perempuan itu tegas. "Aku tidak mengerti," jawab Iswari. "Nanti kau akan mengerti," jawab perempuan itu pula. Iswari masih termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja tubuhnya menjadi gemetar ketika tiba-tiba saja melihat perempuan itu menarik sesuatu dari balik bajunya. "Patrem." Dengan suara bergetar Iswari bertanya, "Apa artinya ini, Nyai?" Orang yang menyebut dirinya Nyai Jagabaya itu mendesak maju sambil berdesis. "Marilah. Jangan banyak persoalan jika kau ingin mengalami nasib buruk." Iswari mundur selangkah. Namun perempuan itu kemudian membentak, "Berbeloklah ke kanan." Iswari tidak mempunyai pilihan. Ia pun kemudian harus memenuhi perintah perempuan itu. Meskipun jantungnya serasa berhenti mengalir, tetapi ia berusaha untuk dapat melangkah sebagaimana dikehendaki oleh perempuan itu. Bahkan beberapa langkah kemudian Iswari masih sempat bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Perempuan itu tidak segera menjawab. Ia berjalan rapat di sisi Iswari dengan patrem di tangannya. "Siapa kau dan apa maksudmu?" desak Warsi. Perempuan itu memandang wajah Iswari sejenak. Kemudian katanya, "Aku adalah perempuan yang dipanggil Serigala Betina di Kademangan sebelah. Aku adalah seorang perempuan yang pernah ikut dalam gerombolan berandal yang mempunyai nama yang ditakuti, meskipun tidak segarang kalamerta." "Jadi apakah kau ingin merampok aku?" bertanya Iswari. "Aku tahu bahwa kau tidak membawa apapun yang berharga sekarang. Dan aku sudah lama tidak lagi hidup dalam dunia itu lagi," jawab perempuan itu. "Jadi apa maksudmu?" bertanya Iswari berulang kali. Perempuan itu tidak segera menjawab. Tetapi ia mendesak agar Iswari berjalan semakin cepat. Hari masih belum terlalu malam. Tetapi jalan-jalan bulak sudah menjadi sepi. Padukuhan yang sudah terlalu dekat itu justru menjadi semakin jauh, karena kedua perempuan itu telah berbelok dari jalan yang seharusnya. Ternyata bahwa perempuan itu telah membawa Iswari menuju keluar tanah perdikan. Bahkan kemudian mereka telah berbelok di sepanjang jalan terjal. "Kita akan kemana?" bertanya Iswari yang menjadi semakin ketakutan. "Jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakaimu," geram perempuan yang disebut Serigala Betina itu. Iswari menjadi semakin ketakutan. Mereka kemudian berjalan menyusur tebing sebatang sungai kecil tetapi curam. "Aku letih sekali," desis Iswari. "Jangan berhenti," bentak perempuan itu.
Kita masih akan berjalan beberapa langkah lagi. Kakiku rasa-rasanya sudah tidak mau melangkah lagi. Sakit dan perutku pun terasa sakit pula. Iswari hampir menangis. Perempuan itu tidak menjawab. Namun ia masih mendorong Iswari untuk berjalan beberapa puluh langkah lagi, sehingga akhirnya mereka sampai pada kelokan sungai itu. Di bawah tebing itu nampak air sungai bagaikan tidak mengalir. Tetapi agaknya di kelokan sungai itu, air menjadi sangat dalam. Nyai Wiradana, berkata perempuan itu. Kita sekarang berhenti di sini. Tubuh Iswari benar-benar terasa gemetar. Ketika ia berdiri berhadapan dengan perempuan yang mengaku sebagai Nyai Jagabaya di Kademangan sebelah itu, maka rasa-rasanya ia berdiri berhadapan dengan iblis betina yang sedang kehausan darah. Siapa sebenarnya kau yang disebut serigala betina itu? Bertanya Iswari. Dan maksudmu kau membawa aku kemari? Jika hal ini diketahui oleh suamiku, maka kau tentu akan mendapat hukuman daripadanya. Tetapi yang disebut serigala betina itu tertawa. Katanya, nasibmu memang buruk, Nyai. Katakan, minta Nyai Wiradana. Apa maksudmu? Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku sedang mengemban satu tugas. Tugas apa? Bertanya Iswari dengan jantung yang berdegupan. Jika suamimu mengerti apa yang aku lakukan sekarang, maka ia tidak akan berbuat apa-apa. Yang aku lakukan ini justru karena perintah suamimu, jawab perempuan itu. Apa yang kau maksudkan? Desak Iswari. Baiknya aku berterus terang, karena kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk membuka rahasia ini, berkata perempuan itu. Aku mendapat tugas dari suamimu untuk membunuhmu. Membunuhku? Kau bohong. Suamiku tidak akan berbuat seperti itu, suara Nyai Wiradana hampir tidak dapat meloncat dari bibirnya. Jangan menyesali nasib, berkata perempuan itu. Aku adalah perempuan yang paling kotor di antara kaumku. Aku telah membunuh beberapa orang dalam kerjaku. Merampok, menyamun dan merampas milik orang lain. Pada saat aku sudah melupakan darah yang tercecer pada tubuhku, maka aku mendapat tugas yang mirip kerja itu. Membunuhmu. Omong kosong, teriak Iswari. Tentu bukan suamiku. Jangan berteriak, Nyai, desis perempuan itu. Tidak ada gunanya. Tempat ini tidak pernah dikunjungi orang. Wajah Iswari menjadi semakin pucat. Selangkah ia bergeser surut. Tetapi nampaknya perempuan itu memang terlalu garang. Namun tiba-tiba saja suara perempuan itu berubah. Nyai, aku memang seorang pembunuh. Tetapi ketika aku menyadari bahwa Nyai baru mengandung rasa-rasanya hatiku tergetar karenanya. Jika aku membunuhmu, berarti aku telah membunuh dua nyawa sekaligus. Dua nyawa yang sama sekali tidak berdosa. Iswari justru menjadi termangu-mangu melihat sikap perempuan itu. Namun ia menjadi bagaikan terbungkam karenanya. Ketika perempuan itu selangkah maju, maka Iswari pun melangkah mundur. Namun perempuan itu berdesis. Jangan mundur lagi, Nyai. Kau dapat terjerumus ke dalam tebing. Jika kau terperosok masuk ke dalam kedung itu, maka kau tidak akan pernah dapat keluar lagi. Bukankah kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam kedung itu bahkan di sungai kecil ini kadang-kadang terdapat buaya-buaya kerdil namun yang ternyata sangat rakus itu. Kulit tubuh Iswari meremang. Di luar sadarnya ia berpaling, memandang ke arah kedung di bawahnya. Oh, Iswari memekik kecil. Tenanglah, Nyai, berkata orang yang mengaku Nyai Jagabaya itu. Aku sudah berterus terang kepada Nyai, bahwa aku mendapat perintah dari suamimu untuk membunuhmu karena aku menganggap bahwa kau tidak akan pernah dapat membuka rahasia ini. Tetapi ternyata bahwa nuraniku berkata lain. Betapapun kotornya tanganku oleh darah orang-orang yang pernah aku bunuh, tetapi sebenarnya lah, Nyai, aku tidak sampai hati membunuhmu. Ternyata perempuan itu seakan-akan ingin membuktikan kata-katanya. Sejenak kemudian maka ia pun telah menyarungkan patremnya sambil berkata, Nyai, aku tidak akan membunuh Nyai. Tetapi dengan demikian akan timbul persoalan. Jika Nyai kembali ke rumah Ki Gede, maka Ki Wiradana akan mengetahui bahwa aku tidak melakukan kewajibanku dengan baik. Iswari masih tetap terbungkam. Namun nampaknya perempuan itu berhasil meyakinkan Iswari, katanya. Karena itu, Nyai, marilah kita saling menolong.
Aku tidak akan membunuh Nyai, tetapi aku minta Nyai jangan kembali ke rumah Ki Gede Sembojan. Terserah kepada Nyai, kemana Nyai akan pergi. Bukankah Nyai berasal dari sebuah padepokan yang agak jauh, sehingga Nyai dapat kembali ke padepokan itu dan minta kepada kakek Nyai perlindungan? Tetapi aku pun minta perlindungan. Kakek Nyai jangan membuka rahasia ini, karena dengan demikian justru nyawakulah yang terancam. Oh, Iswari berdesah. Kau berkata sebenarnya. Aku berkata sebenarnya Nyai. Aku akan mengatakan bahwa aku telah membunuh Nyai dan melemparkannya ke dalam kedung itu. Mereka tidak akan ribut mencari mayat Nyai, karena mereka tentu menyangka bahwa mayat Nyai telah dimakan oleh buaya-buaya kerdil di dalam kedung itu, berkata perempuan itu. Iswari tidak dapat menahan air matanya. Meskipun ia menyadari bahwa perjalanan ke padepokan kakeknya memerlukan perjalanan yang sangat melelahkan, apalagi pada saat ia sedang mengandung, namun agaknya hal itu lebih baik daripada ia harus mati di tebing kedung dan kemudian mayatnya menjadi makanan buaya kerdil. Jika ia masih hidup, maka ia akan dapat berusaha dengan cara apapun juga untuk mencapai padepokan kakeknya. Terima kasih Nyai, desis Iswari. Jika kita berkesempatan untuk bertemu lagi, aku tidak akan melupakan kebaikan hati Nyai. Nyai telah menyelamatkan nyawaku dan nyawa anakku yang masih berada di dalam kandungan. Iswari berhenti sejenak, lalu. Tetapi Nyai, jika aku boleh mengetahui, kenapa suamiku ingin membunuh aku? Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Ki Wiradana memang seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab Nyai. Aku minta Nyai jangan terkejut. Keresahan di hati Nyai akan dapat berakibat buruk bagi anak di dalam kandungan Nyai. Karena itu ikhlaskan saja tingkah laku suamimu Nyai. Serahkan semuanya kepada nasib. Ya, tetapi kenapa? Iswari semakin ingin tahu. Ketahuilah Nyai, sebenarnya suamimu telah beristri lagi, jawab perempuan itu ragu. Oh. Iswari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya tiba-tiba saja bagaikan terguncang. Untunglah bahwa perempuan itu cepat meloncat dan menangkap Iswari sambil berkata. Nyai, hati-hatilah. Di bawah itu adalah kedung yang menyimpan buaya-buaya kerdil yang dapat mengoyak tubuh Nyai. Jika Nyai tergelincir masuk ke dalamnya, maka sia-sialah usahaku untuk membiarkan Nyai untuk tetap hidup. Iswari menyadari keadaannya. Bahkan tiba-tiba saja, darahnya yang seakan-akan berhenti mengalir, telah bergejolak. Wajahnya yang pucat telah membara. Kekuatan yang tidak dikenal telah mengalir di dalam dirinya. Perlahan-lahan ia melepaskan diri dari tangan perempuan yang mendapat perintah dari suaminya untuk membunuhnya. Dengan suara bergetar oleh gejolak di dalam hatinya ia berkata, Nyai, sebenarnya lah terima kasihku kepadamu tidak terhingga. Sekarang aku minta diri. Aku akan mencari jalan kembali ke padepokan. Aku tidak mau mati sebelum aku bertemu dengan kakek. Aku berdoa dan memohon, semoga keinginanku dikabulkan oleh Yang Maha Agung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yang Maha Agung, perempuan itu mengulang. Sebutan yang asing bagiku. Tetapi aku akan membantumu berdoa bagi Yang Maha Agung. Terima kasih. Mudah-mudahan kau pun tidak akan mengalami kesulitan, berkata Iswari. Kita akan berpisah Nyai. Aku akan bertemu dengan Ki Wiradana besok pagi. Aku akan membasahi patremku. Aku akan mengatakan bahwa patremku telah aku cuci semalam, berkata perempuan itu. Iswari tidak menjawab. Dipandanginya perempuan itu dengan tajamnya. Di dalam gelapnya malam, perempuan itu merasakan bahwa sorot mata Iswari memancarkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga bercampur dengan kemarahan yang menyesak di dadanya. Perempuan itulah yang lebih dahulu berkisar dan melangkah meninggalkan Iswari. Beberapa langkah ia berpaling. Perempuan itu masih sempat mengangkat tangannya, memberikan salam perpisahan yang dijawab pula oleh Iswari meskipun tangannya terasa gemetar. Beberapa saat kemudian, perempuan itu telah hilang di dalam gelapnya malam. Yang tinggal kemudian adalah Iswari sendiri. Ketika perempuan yang semula mengaku Nyai Jagabaya itu sudah tidak nampak lagi, maka malam pun seakan-akan menjadi semakin pekat. Kekuatan asing yang muncul di dalam dirinya tiba-tiba telah lenyap pula. Iswari berjongkok di tebing itu sambil menangis. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak tahu jalan manakah yang harus ditempuh jika ia ingin kembali ke padepokannya.
Ia baru sekali menempuh perjalanan itu. Dari padepokannya ke tanah perdikan Sembojan. Dan terlalu sulit baginya untuk mengingat kembali jalan yang ditempuhnya pada waktu itu. Apalagi di malam hari. Iswari terpekik kecil ketika ia merasa tubuhnya digamit seseorang. Tiba-tiba saja ia bangkit berdiri sambil berputar. Sekali lagi Iswari terkejut. Dalam keremangan malam ia melihat seseorang yang agaknya sudah dikenalnya dengan baik, sehingga demikian ia melihat bentuk bayangan kehitaman di hadapannya, ia langsung dapat mengenalinya. Kakang Gandar, desis Iswari. Orang itu memang Gandar. Karena itu jawabnya. Ya, Iswari. Aku Gandar. Tiba-tiba saja Iswari berlari memeluknya sambil menangis. Di sela-sela tangisnya ia berdesis. Kakang, nasibku ternyata sangat buruk Kakang. Sudahlah Iswari, sahut Gandar. Jangan menangis. Aku sudah mengetahui seluruhnya apa yang terjadi atas dirimu. Aku menunggui pembicaraanmu dengan perempuan itu. Tetapi karena ternyata perempuan yang disebut serigala betina itu tiba-tiba saja membatalkan niatnya untuk membunuhmu, maka rasa-rasanya aku tidak perlu berbuat apa-apa terhadapnya. Oh, Iswari bertanya. Jadi Kakang melihat semua yang terjadi dan mendengar semua pembicaraan kami? Ya, Iswari. Aku tahu bahwa perempuan itu telah mendapat perintah dari Wiradana untuk membunuhmu, karena Wiradana telah kawin lagi, jawab Gandar. Tetapi kita wajib berterima kasih kepada Yang Maha Agung dan kepada perempuan yang telah melepaskan kau dari malapetaka itu. Betapa buramnya hatinya, tetapi rasa-rasanya ia masih juga mendapat cahaya di dalam hatinya, sehingga ia tidak mau membunuhmu karena kau sedang mengandung. Iswari masih saja terisak. Namun Gandar berkata, Sudahlah Iswari. Kau harus kembali kepada tekadmu. Kau tidak mau mati sebelum bertemu dengan kakekmu, Kiai Badra. Iswari mengangguk sambil berdesis. Ya Kakang. Aku harus bertemu dengan kakek. Kakeklah yang semula mempertemukan aku dengan Wiradana. Tetapi kau jangan menyalahkan kakekmu Iswari. Aku kira Wiradana menurut perhitungan kewadagan, memang seorang laki-laki yang pantas menjadi suamimu. Tetapi ternyata bahwa perhitungan itu salah. Iswari hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu, maka Gandar pun berkata, Marilah Iswari. Aku antar kau pulang. Tetapi kenapa tiba-tiba saja Kakang berada di sini? Bukankah 2 hari yang lalu, Kakang telah minta diri untuk kembali ke padepokan? Bertanya Iswari tiba-tiba. Ya, Iswari, jawab Gandar. Tetapi aku mendapat firasat buruk tentang dirimu. Karena itu aku mengurungkan niatku untuk pulang. Bahkan timbul niatku untuk mengawasimu setiap malam. Ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Iswari menarik nafas dalam-dalam, sementara sekali lagi Gandar berkata, Marilah. Kita tinggalkan tempat ini sebelum Wiradana datang untuk menyaksikan apakah kau benar-benar sudah tidak ada. Marilah Kakang, jawab Iswari. Tetapi sementara itu, Gandar berkata, Iswari. Berjalanlah menyusuri tebing itu dahulu. Aku akan meninggalkan bekas yang akan meyakinkan Wiradana bahwa kau memang sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, aku pun sudah membantu perempuan yang tidak sampai hati membunuhmu itu, agar ia mendapat kepercayaan dari Wiradana. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Iswari. Di tempat ini harus ada bekas darah, jawab Gandar. Dengan demikian, maka perbuatan perempuan yang disebut serigala betina itu benar-benar meyakinkan. Bagaimana kau mendapatkan darah itu? Bertanya Iswari pula. Tidak terlalu sulit Iswari. Aku ingin melukai tanganku sendiri dan menitikkan darah itu di tebing ini. Kemudian aku akan dapat mengobatinya sehingga luka itu pampat. Tidak terlalu banyak, asal bekas itu ada. Iswari menjadi berdebar-debar. Tetapi ia menurut sebagaimana dikatakan oleh Gandar. Ia pun kemudian melangkah beberapa langkah menjauh. Dalam pada itu, Gandar melakukan sebagaimana dikatakannya. Ia telah menggigit tangannya sendiri. Kemudian menghamburkan darah yang mengalir dari luka itu di atas tebing dan diacukannya pada lereng tebing itu pula. Memang tidak terlalu banyak, karena Gandar pun kemudian menghamburkan obat pada luka itu, sehingga luka itu menjadi pampat. Sejenak Gandar berdiri tegak. Dipusatkannya kemampuannya pada indera penglihatannya, sehingga meskipun malam menjadi bertambah gelap,
namun ia dapat melihat noda-noda darah di tebing itu. Sudah cukup, desis Gandhar kepada diri sendiri. Sejenak kemudian, maka Gandhar pun telah menyusul Iswari yang sudah berjalan beberapa langkah menjauh. Ketika ia berada di belakangnya, maka ia pun berdesis. Iswari, ingat, kau harus sampai kepada kakekmu. Karena itu, kau harus dapat mengatasi kelemahan wadakmu, meskipun kau harus mengingat pula kandunganmu. Kita harus menempuh perjalanan agak jauh. Bukankah kau masih ingat serba sedikit, pada saat kau datang kemari? Iswari mengangguk. Dan Gandhar pun berkata lebih lanjut. Tetapi sekali lagi kau harus yakin, bahwa kau akan bertemu dengan kakekmu dalam keadaan yang baik. Demikianlah, maka keduanya pun telah melanjutkan perjalanan. Gandhar tidak merasa perlu untuk tergesa-gesa. Ia sadar bahwa Iswari tidak akan dapat berjalan terlalu cepat karena kandungannya. Sementara itu, ia merasa bahwa orang-orang Wiradana tentu tidak akan mencarinya lagi. Kecuali di tebing itu sudah ada bekas darah, maka seperti yang dikatakan oleh serigala betina itu, bahwa seseorang yang terperosok ke dalam kedung itu, tentu akan menjadi makanan buaya-buaya kerdil yang terdapat di dalam kedung itu. Namun dalam perjalanan itu, Gandhar sempat menilai perempuan yang menyebut dirinya serigala betina itu. Ia mungkin benar, seorang perempuan yang telah menjadi berandal dan melakukan perampokan dan pembunuhan. Tetapi sebenarnya lah menurut Gandhar, dibanding dengan istri Wiradana yang cantik itu, perempuan yang disebut serigala betina itu belum bernilai sekuku irengnya. Serigala betina itu sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi istri Wiradana yang cantik, yang menurut penilaian Gandhar, tentu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, sebagaimana Kalamerta. Meskipun Gandhar dan Iswari berjalan tidak terlalu cepat, namun mereka pun semakin lama menjadi semakin jauh. Namun Iswari tidak perlu cemas, bahwa ia akan kehilangan jalan. Gandhar tentu tidak akan kehilangan arah kembali ke padepokannya. Dalam pada itu, maka perempuan yang disebut serigala betina itu tidak langsung menuju ke rumah Ki Wiradana. Ia ingin pulang dan beristirahat. Baru di pagi hari berikutnya, ia akan melaporkan hasil kerjanya kepada Wiradana. Namun, alangkah terkejutnya perempuan itu, ketika ia memasuki halaman rumahnya, Wiradana telah duduk di serambi, di atas amben bambu yang memang diletakkannya di serambi itu. Ki Wiradana, desis serigala betina itu. Ki Wiradana mengangguk. Ya, Nyai. Aku sudah menunggumu. Marilah. Silahkan masuk, perempuan itu mempersilahkan. Terima kasih. Aku sudah lama duduk di sini. Yang ingin segera aku ketahui, bagaimana hasil tugasmu itu, Nyai? Bertanya Ki Wiradana. Oh, semuanya berjalan lancar. Aku sudah menyelesaikannya di tebing, di atas kedung. Kemudian melemparkannya ke dalam kedung itu sebagaimana Ki Wiradana kehendaki, jawab perempuan itu. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Nyai, cobalah berikan patremu itu kepadaku, berkata Wiradana. Jantung perempuan itu menjadi berdegupan. Namun kemudian katanya, aku sudah mencucinya. Oh, Wiradana mengerutkan keningnya. Apakah menjadi kebiasaanmu mencuci patrem itu dengan air wantah? Bukankah kau setiap kali memandikan patremu dengan warangan? Perempuan yang disebut serigala betina itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, aku tidak ingin patremku berbau bacin. Aku telah menusuk tubuh seorang yang sedang mengandung. Satu perbuatan terkutuk yang seharusnya tidak aku lakukan. Tetapi karena upah yang Ki Wiradana tawarkan terlalu banyak, maka aku telah melakukannya. Tetapi justru karena itu, aku telah mencuci kerisku. Tidak dengan air, tetapi dengan pasir. Aku ujamkan patrem ini ke dalam pasir beberapa kali sehingga bersih karenanya. Meskipun pasir di tepian itu basah juga oleh air, tetapi nilainya berbeda. Dan sudah barang tentu, aku harus memandikan kerisku dengan warangan, sehingga keris kecilku ini tidak kehilangan daya bunuhnya. Ki Wiradana bangkit dari duduknya. Ia melangkah mendekati perempuan itu sambil berkata, tunjukkan keris kecilmu itu. Serigala betina itu tidak berbuat dengan ragu-ragu. Dengan tatak diserahkannya patremnya kepada Ki Wiradana. Namun demikian patrem itu diterima, maka perempuan itu telah melangkah surut. Ki Wiradana telah menarik patrem itu dari sarungnya. Namun seperti dikatakan oleh perempuan itu, bahwa patrem itu telah bersih.
Tidak ada bekas darah yang melekat pada daun patrem itu. Wiradana memandang perempuan itu sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Mungkin kau benar, bahwa patrem ini sudah kau bersihkan. Tetapi kau tentu tidak sempat membersihkan tempat di mana Iswari kau tusuk dengan patremmu itu." Perempuan itu mengerutkan keningnya. Namun ia tidak boleh ragu-ragu. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Apa maksud Ki Wiradana?" "Kita pergi ke tempat kau membunuh Iswari," berkata Wiradana. "Aku sama sekali tidak berkeberatan," berkata perempuan itu. Namun kemudian katanya, "Tetapi kau tentu tidak akan dapat menemukan Nyai Wiradana yang sudah menjadi makanan buaya kerdil di kedung itu." "Aku ingin melihatnya," berkata Wiradana sambil menyerahkan kembali patrem perempuan itu. Perempuan itu bergeser mendekat untuk menerima patremnya. Ia sama sekali tidak ragu-ragu untuk pergi bersama dengan Ki Wiradana ke tebing di atas kedung meskipun sebenarnya hatinya terasa bergejolak. Sejenak kemudian maka keduanya pun telah pergi ke tempat yang menurut pengakuan perempuan itu, dipergunakannya untuk membunuh Nyai Wiradana. Ternyata jarak itu tidak terlalu dekat. Apalagi keduanya berusaha untuk tidak memotong jalan menyeberangi tanah perdikan Sembojan, karena Ki Wiradana tidak ingin bertemu dengan orang-orang Sembojan. Karena itu, maka mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Lebih lama dari waktu yang dipergunakan perempuan itu kembali ke rumahnya, di padukuhan di luar tanah perdikan Sembojan di sebelah padukuhan yang dipergunakan oleh Ki Wiradana. Lewat tengah malam, keduanya baru sampai di tempat yang mereka tuju. Tebing di atas sebuah kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya kerdil yang rakus. "Di mana kau bunuh perempuan itu?" bertanya Wiradana. "Di sini," berkata perempuan itu tanpa ragu-ragu. "Menyingkirlah," desis Wiradana. Perempuan itu bergeser mundur. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Wiradana. Ternyata Wiradana telah mengambil serangkai biji jarak pada sebatang lidi yang dibawanya. Kemudian dengan titikan ia membuat api untuk menyalakan sebuah dimik belerang. Dengan dimik itulah ia kemudian menyalakan biji jarak yang sudah kering itu. Perempuan yang mengaku Nyai Jagabaya itu menjadi semakin berdebar-debar. Namun tiba-tiba hatinya menjadi mapan. Ia sama sekali tidak menyesal bahwa ia telah membiarkan Nyai Wiradana hidup meskipun seandainya ia sendiri harus mengalami perlakuan yang buruk. Perempuan itu sadar bahwa Ki Wiradana adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun demikian, jika ia harus mati, maka biarlah ia mati sebagaimana seorang berandal yang pernah bertualang dan melakukan pembunuhan-pembunuhan. Karena itu, jika Ki Wiradana ingin menghukumnya karena ia ingkar akan tugas yang diberikan kepadanya, maka ia akan melawan meskipun akhirnya ia harus mati. Sejenak kemudian maka biji jarak itu telah menyala sebagaimana sebuah obor kecil. Dengan terang nyala biji jarak itu, Wiradana melihat-lihat tempat yang disebut sebagai tempat perempuan itu membunuh Iswari. Namun tiba-tiba justru perempuan itulah yang terkejut. Dalam cahaya lampu obor kecil itu, ia telah melihat darah yang tercecer di tebing itu. Sebagian memang sudah terhapus oleh jejak kaki Ki Wiradana, tetapi di dedaunan perdu dan rerumputan mereka masih melihat darah yang mulai mengering. "Darah," desis perempuan itu di dalam hatinya. "Apa pula yang telah terjadi? Apakah sepeninggalku justru Wiradana sendiri yang telah membunuh istrinya karena aku membiarkannya hidup?" Pertanyaan itu telah menghantam dinding dadanya. Jika demikian maka yang dilakukan oleh Wiradana itu sekadar berpura-pura untuk membawanya ke tempat itu dan kemudian membunuhnya pula. Namun perempuan itu terkejut ketika ia mendengar Ki Wiradana itu berkata, "Ya, aku memang melihat darah. Agaknya kau memang benar-benar telah membunuhnya." Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia masih tetap curiga. Namun dalam pada itu, obor kecil itu ternyata tidak tahan terlalu lama. Sebentar kemudian obor itu pun telah menyalakan biji jarak yang terakhir, sehingga sejenak kemudian api pun telah padam. "Terima kasih," berkata Wiradana. "Dengan kematian Iswari aku telah bebas dari persoalan-persoalan yang sangat rumit, meskipun belum berarti bahwa persoalanku telah selesai seluruhnya." Perempuan itu masih termangu-mangu. Ia melihat Wiradana mengambil sesuatu dari kantong ikat pinggangnya dan kemudian diserahkannya kepada perempuan itu sambil berkata, "Ini upah yang aku janjikan. Tetapi ingat, bahwa jika rahasia ini bocor, maka nyawamu akan menjadi taruhannya."
Aku tidak akan dapat memaafkanmu meskipun aku akan dapat mengelakkan segala tuduhan. Perempuan itu diam saja. Tetapi dengan hati-hati ia menerima upah yang diberikan oleh Wiradana. Tetapi ia tidak sempat menghitung apakah upah itu sudah sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Sejenak kemudian Wiradana telah meninggalkan tempat itu. Ternyata obor kecilnya tidak cukup lama menyala, sehingga Wiradana tidak sempat melihat rumputan di lereng. Jika ia teringat akan hal itu, mungkin ia akan mempertanyakan, kenapa rumputan di lereng itu tidak menunjukkan bekas bahwa seseorang telah menelusur ke bawah, sehingga rumputan dan daun-daun perdu akan berpatahan. Dalam pada itu, sepeninggalan Ki Wiradana, perempuan itulah yang justru mulai merenung. Di tempat itu benar-benar ada darah. Cukup banyak, berhamburan di tanah dan terpercik pada rumputan dan daun-daun perdu, meskipun sebagian telah terhapus oleh kaki-kaki mereka. Darah siapa? Pertanyaan itu selalu bergejolak di dalam hatinya. Tetapi akhirnya perempuan itu pun melangkah meninggalkan tempat itu. Namun bagaimanapun juga ia masih tetap berteka-teki di dalam hatinya. Dalam pada itu, sejenak kemudian maka matahari pun telah naik ke sisi langit di sebelah timur. Iswari yang merasa dirinya terlalu kusut itu pun telah mencari sebuah belik. Setelah mencuci muka dan membersihkan tangan dan kakinya, maka Iswari pun telah membenahi dirinya. Perjalanan kita masih cukup jauh Iswari, berkata Gandhar. Biarlah jika kau sependapat, singgah barang sejenak di sebuah warung makan dan minum. Aku masih mempunyai sisa bekal yang aku bawa dari rumah. Iswari tidak berkeberatan. Mereka telah berada di luar tanah perdikan Sembojan. Bahkan agak jauh, sehingga tidak akan ada orang yang akan dapat mengenalinya lagi. Ternyata dengan makan dan minum di sebuah kedai, tubuh Iswari terasa menjadi lebih segar. Ia pun kemudian mampu berjalan lebih cepat lagi meskipun tetap sangat terbatas. Jika kau merasa lelah, berkatalah. Kita mencari tempat untuk istirahat. Biarlah kita sampai di padepokan dalam waktu 3 hari atau lebih, asal saja dengan selamat. Kau dan kandunganmu. Iswari mengerti maksud Gandhar. Karena itu, maka ia pun menjadi tidak tergesa-gesa pula karenanya dan berjalan tidak terlalu cepat. Sementara itu, mereka makan dan minum di perjalanan dengan sisa uang yang masih ada pada Gandhar. Demikianlah betapapun lambatnya, namun akhirnya Iswari dan Gandhar sampai juga di padepokan. Kedatangan Iswari benar-benar telah mengejutkan Kiai Badra. Karena itu, maka ia pun segera bertanya apa artinya kedatangan cucunya itu. Gandhar tidak mau berteka-teki. Ia pun segera mengatakan apa yang telah terjadi dengan Iswari sehingga perempuan itu telah pulang bersamanya. Ketika Kiai Badra mendengar laporan itu, maka rasa-rasanya jantungnya telah berhenti berdetak. Sesaat wajahnya menjadi pucat. Namun sesaat kemudian wajah itu menjadi merah membara. Namun akhirnya ia berkata, Tuhan Maha Kasih. Ternyata Tuhan masih berbelas kasihan kepadamu Iswari, kau masih diperkenankan menatap matahari. Sementara itu, kau pun harus berterima kasih kepada perempuan yang telah mengakuni Jagabaya itu. Ya kakek, suara Iswari menjadi sangat dalam. Air matanya kembali menitik di pipinya mengenang peristiwa yang dialaminya. Tetapi aku tidak mengenal perempuan itu, kakek. Ia menyebut dirinya serigala betina, karena ia memang dinamai demikian oleh orang-orang di sekitarnya karena ia pernah menjadi salah seorang di antara orang-orang sepadukuhan yang menjadi perampok. Agaknya memang tidak banyak perempuan yang menjadi perampok. Salah seorang di antaranya adalah perempuan itu. Apakah kau tahu nama sebenarnya? Bertanya Kiai Badra. Tidak kakek. Aku tidak tahu namanya yang sebenarnya, jawab Iswari. Tetapi apakah kau masih akan tetap mengenalinya jika kau bertemu lagi? Bertanya kakek itu pula. Iswari termangu-mangu. Katanya. Aku bertemu dengan orang itu menjelang senja. Tetapi aku masih dapat melihat wajahnya dengan jelas. Agaknya jika aku berkesempatan untuk bertemu lagi, aku masih akan tetap mengenali wajahnya. Wajahnya memang nampak keras. Tetapi waktu itu ia adalah seorang perempuan yang ramah. Baiklah Iswari, berkata Kiai Badra. Semua peristiwa yang kita alami kita kembalikan kepada Yang Maha Agung. Kita pasrahkan hidup kita kepada yang memberikan hidup itu, sehingga dengan demikian kita akan merasa bahwa hidup mati kita bukanlah kita sendiri yang memilikinya. Iswari mengangguk-angguk kecil.
Ia pun berusaha untuk mengembalikan persoalannya kepada Yang Maha Agung sehingga dengan demikian maka Iswari pun akhirnya dapat menerima keadaan itu dengan hati yang lebih tenang. Namun demikian, bagaimanapun juga sebenarnya di dalam dada Kiai Badra telah timbul pergolakan yang dahsyat. Untuk beberapa saat Kiai Badra mengalami kebingungan. Tetapi akhirnya dengan susah payah ia berhasil mengekang dirinya sambil berdesis. Jangan bodoh. Serahkan semuanya kepada kuasa Tuhan Yang Maha Kasih. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan juga telah terjadi kegemparan. Pada saat Iswari pergi dari rumahnya, suaminya masih berada di rumah. Malam itu juga, Wiradana pulang setelah ia memastikan kematian istrinya. Tetapi sementara itu, di rumah Ki Gede telah terjadi kegelisahan karena Nyai Wiradana belum kembali. Wiradana yang sudah memastikan bahwa istrinya dibunuh oleh orang yang dipercayanya, kemudian ikut pula kebingungan meskipun hanya berpura-pura. Wiradana telah memerintahkan orang-orangnya untuk mencari istrinya di seluruh sudut tanah perdikan Sembojan. Ia pergi ke rumah Pasih, bertanya Wiradana. Tetapi ketika seseorang menanyakannya ke rumah Pasih ternyata bahwa malam itu Nyai Wiradana tidak pergi ke rumah itu. Dengan demikian maka seisi tanah perdikan Sembojan telah menjadi gempar. Istri Ki Wiradana ternyata telah hilang. Dalam pada itu, semua orang telah terlibat dalam pencarian. Bahkan anak-anak yang menggembala pun telah mendapat pesan untuk mencari Nyai Wiradana di ladang, di semak-semak dan di antara batu-batu padas di bukit. Tetapi ternyata Nyai Wiradana tidak pernah diketemukan. Dalam pada itu, Wiradana sendiri, dalam sepekan masih juga berdebar-debar. Jika seseorang menemukan sesosok mayat di kedung atau barangkali kerangkanya atau tanda-tanda lain, maka orang-orang Sembojan tentu akan menghubungkannya dengan hilangnya Nyai Wiradana. Seandainya diketemukan di kedung itu, orang-orang Sembojan tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, berkata Wiradana di dalam hatinya. Namun sebenarnya tidak seorang pun yang menemukan sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai pancadan untuk mencari jejak hilangnya Nyai Wiradana. Sementara itu, Ki Gede Sembojan sendiri menjadi sangat berprihatin atas hilangnya menantunya. Ki Gede sebenarnya sangat mengasihi menantunya itu, yang pada saat-saat tertentu dapat diajaknya berbincang tentang isi kidung yang dibacanya. Bahkan Iswari yang mempunyai suara yang jernih itu kadang-kadang membaca kidung itu dalam tembang beberapa bait. Baru kemudian mereka membicarakan isinya. Pembicaraan yang tidak dapat dilakukan dengan orang lain, bahkan dengan Wiradana sekalipun karena Wiradana sama sekali tidak tertarik pada kesusastraan. Selain itu, Iswari adalah seorang perempuan yang dengan cepat berusaha menyesuaikan diri. Meskipun ia seorang gadis padepokan yang lugu, namun setelah ia menjadi istri Wiradana maka ia pun segera dikenal dengan baik oleh semua perempuan di tanah perdikan itu sebagai seorang perempuan muda yang ramah, terampil dan rendah hati. Namun tiba-tiba saja perempuan yang bernama Iswari itu telah hilang. Ketika orang-orang Sembojan sudah yakin bahwa mereka tidak akan dapat menemukan Nyai Wiradana, maka Ki Gede telah memanggil Wiradana dan beberapa orang bebahu untuk membicarakan tentang hilangnya Iswari dari tanah perdikan Sembojan. Ketika semua orang sudah berkumpul, maka Ki Gede pun langsung berkata kepada mereka. Saudara-saudaraku, agaknya kita menghadapi suatu masalah yang sangat rumit. Aku tidak dapat mengambil kesimpulan lain daripada menuduh keluarga Kalamertalah yang telah mengambil Iswari. Dendamnya kepadaku ternyata telah ditumpahkannya kepada orang yang tidak bersalah sama sekali, apalagi Iswari sedang mengandung. Sayang, kaki dan tanganku terlalu lemah untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika aku masih memiliki kemampuanku seutuhnya, maka aku sendiri akan mencarinya. Sementara itu, aku juga tidak sampai hati memerintahkan kepada Wiradana untuk mencarinya dengan akibat menghadapi gerombolan Kalamerta, karena ia sendiri pernah mengalami satu keadaan yang hampir saja merenggut nyawanya. Karena itu, maka aku perintahkan tanah perdikan Sembojan harus menyusun satu kekuatan. Dengan kekuatan itu kita harus menemukan Iswari atau jika tidak, maka keluarga Kalamerta harus kita musnahkan. Aku tidak yakin bahwa tanah perdikan Sembojan akan mampu melakukannya. Sementara itu, kita harus memerintahkan 2 orang untuk pergi ke padepokan Kiai Badra. Hilangnya Iswari harus kita beritahukan kepada kakeknya, apapun akibatnya. Aku tidak akan mengingkari tanggung jawab jika kakeknya itu marah dan menuntut dikembalikannya cucunya. Kita, seluruh isi tanah perdikan ini harus berusaha. Keringat dingin mulai membasahi punggung Wiradana. Meskipun ia tahu bahwa ayahnya sangat mengasihi Iswari,
Tetapi ternyata bahwa sikap ayahnya akan melampaui dugaannya atas hilangnya Iswari. Dalam pada itu, maka Ki Gede itu pun berkata kepada Wiradana, "Kau siapkan sepasukan yang kuat. Aku sendiri akan menempa pasukan itu sebagai pasukan khusus untuk menghadapi keluarga Kalamerta." "Bagaimana ayah akan melakukannya?" bertanya Wiradana. "Hanya tangan dan kakiku yang menjadi lemah. Tetapi otakku tidak. Mata dan telingaku pun tidak," jawab Ki Gede Sembojan. "Karena itu, lakukanlah secepatnya. Aku memerlukan 25 orang terpilih." Wiradana tidak menjawab. Namun ia mulai membayangkan kesulitan-kesulitan baru di dalam hidupnya. Apakah ia akan dapat meyakinkan ayahnya bahwa sepantasnya ia kawin lagi dengan perempuan cantik yang sebenarnya telah menjadi istrinya itu? Apa kata ayahnya jika ayahnya mengetahui bahwa perempuan itu adalah seorang teledek yang mencari nafkahnya dengan menari dari satu tempat ke tempat yang lain? Dengan demikian maka Ki Gede pun kemudian telah memanggil 2 orang penghubung yang harus pergi berkuda secepatnya ke padepokan Ki Badra. "Bukankah kau pernah mengunjungi padepokan itu?" bertanya Ki Gede kepada kedua orang itu. "Sudah Ki Gede," jawab salah seorang dari keduanya. "Nah, pergilah ke padepokan itu dengan segera. Kalian harus menyampaikan satu berita yang akan dapat mengejutkan Kiai Badra," berkata Ki Gede. Kedua orang itu mengerti bahwa keduanya harus memberitahukan kepada Kiai Badra bahwa cucunya yang menjadi menantu Ki Gede di Sembojan telah hilang. Setelah Ki Gede memberikan beberapa pesan, maka kedua orang itu pun segera berangkat berkuda menuju ke padepokan Kiai Badra. Dalam pada itu, di padepokan Kiai Badra, keadaan Iswari secara wadak sudah berangsur baik. Ia tidak merasa lagi kelelahan dan perutnya sudah tidak terasa sakit lagi setelah perjalanan sekian jauhnya. Kakeknya telah memberinya berbagai macam obat yang berguna sekali bagi kepulihan tenaganya setelah berjalan jauh dan bagi kebaikan kandungannya. Namun demikian batinnya masih saja terasa betapa pedihnya. Ia tidak menduga sama sekali bahwa ia akan dilemparkan ke dalam satu keadaan yang sangat pahit. Meskipun ia terbebas dari pembunuhan, tetapi rasa-rasanya hidup memang sudah tidak menarik lagi. Meskipun demikian, kakeknya dan Gandar selalu berusaha untuk menenangkannya. Setiap kali Kiai Badra berusaha untuk mendekatkan cucunya kepada sikap pasrah kepada Yang Maha Agung, dengan tidak terlepas dari doa yang tulus. Tetapi Kiai Badra pun mengerti betapa sakitnya hati cucunya yang mengalaminya. Sementara sebelumnya ia sama sekali tidak melihat tanda-tanda yang dapat mengarahkannya kepada persiapan jiwani menghadapi persoalan yang demikian. Namun dalam pada itu, Kiai Badra pun kemudian berkata kepada cucunya, "Iswari, mungkin hatimu merasa sangat pedih atas peristiwa yang telah terjadi. Tetapi kau harus tetap tabah menghadapinya, karena sebentar lagi kau akan melahirkan anakmu. Bahkan seperti yang sudah dilakukan, dan untuk seterusnya kau harus tetap merasa berterima kasih, bahwa kau sudah terlepas dari maut. Namun kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Pada saatnya suamimu atau Ki Gede tentu akan mengirimkan orang kemari, memberitahukan bahwa kau telah hilang. Karena itu, maka jika utusan itu melihat kau ada di sini, maka nasib perempuan yang telah mengurungkan kewajibannya membunuhmu itu akan menjadi sangat buruk. Sebagaimana ia membebaskan kau dari kematian, maka kau pun harus berusaha untuk menyelamatkannya." "Apa yang harus aku lakukan kakek?" bertanya Iswari. "Sebaiknya untuk sementara kau tidak berada di padepokan ini," berkata Kiai Badra. "Aku harus tinggal di mana?" bertanya Iswari. "Kau sebaiknya untuk sementara berada di tempat nenekmu, maksudku adikku yang berada di padepokan kecil yang dinamainya Padepokan Tiaga Kembang," jawab Kiai Badra. "Bukankah kau pernah pergi ke sana?" Iswari mengangguk kecil. Ia memang pernah pergi ke padepokan adik kakeknya itu. Padepokan yang disebut Padepokan Tiaga Kembang. Padepokan kecil yang terletak di tepi sebuah telaga yang tidak begitu besar, tetapi di dalam telaga itu terdapat banyak ikan dari berbagai jenis yang dapat dijadikan sumber pencaharian dari penghuni padepokan kecil itu, di samping tanah pertanian dan peternakan. "Nah, bagaimana pendapatmu Iswari?" bertanya kakeknya. Rasa-rasanya Iswari tidak lagi mempunyai keinginan apapun. Karena itu, maka kemanapun ia akan disingkirkan, ia tidak akan berkeberatan. Apalagi di padepokan kecil yang sejuk itu. Karena itu, maka jawabnya, "Aku menurut saja perintah kakek."
Jika hal itu akan dapat menyelamatkan perempuan yang tidak membunuhku itu, maka aku akan merasa senang sekali. Baiklah, berkata Kiai Badra. Besok kau akan berangkat dengan sebuah pedati. Biarlah kau diantar kakangmu Gandar. Tetapi jika kau sudah sampai di padepokan kecil itu, maka biarlah Gandar segera kembali. Aku akan menunggui padepokan dan barangkali jika benar ada tamu dari tanah perdikan Sembojan. Iswari hanya mengangguk saja. Ia memang tidak lagi mempunyai keinginan apapun juga bagi dirinya sendiri. Di hari berikutnya Iswari benar-benar berangkat ke padepokan Tiaga Kembang. Namun belum lagi perjalanannya mencapai 2-3 kabuyutan, maka utusan dari tanah perdikan Sembojan itu benar-benar telah datang. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam ketika ia mengetahui bahwa 2 orang berkuda yang datang itu adalah orang-orang Sembojan. Untunglah bahwa Iswari sudah tidak ada di padepokan itu lagi. Kiai Badra yang berpura-pura tidak mengetahui persoalan dibawa oleh kedua orang itu mempersilahkan mereka dengan ramah. Bahkan ia sama sekali tidak menyinggung mengenai cucunya itu. Kedua orang yang datang itu pun menjadi bimbang untuk mulai dengan persoalan mereka yang sebenarnya. Nampaknya Kiai Badra menyambut mereka dengan gembira. Jika mereka mengatakan sebagaimana pesan Ki Gede, maka kegembiraan Kiai Badra itu tentu akan larut seketika. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat lain. Dengan sangat berhati-hati, maka keduanya berganti-ganti telah menyampaikan pesan Ki Gede di Sembojan, bahwa cucu Kiai Badra telah hilang. Hilang, wajah Kiai Badra tiba-tiba menjadi tegang. Jangan bergurau Ger. Gandar baru saja datang dari tanah perdikan itu barang 3-4 hari yang lalu. Ia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang adik perempuannya. Bahkan ia mengatakan, sebentar lagi akan dilakukan upacara 7 bulan kandungan cucuku itu. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Kiai. Gandar memang baru saja mengunjungi tanah perdikan." Ketika Gandar kembali, memang tidak terjadi sesuatu dengan Nyai Wiradana. Tetapi beberapa hari setelah Gandar pergi, tiba-tiba saja Nyai Wiradana itu hilang. Ia minta izin kepada suaminya untuk mengunjungi seorang tetangga padukuhan yang baru melahirkan. Tetapi Nyai Wiradana tidak pernah mencapai rumah itu dan untuk seterusnya juga tidak kembali ke rumahnya. Ah, suara Kiai Badra menjadi bergetar. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itulah yang membingungkan kami Kiai, jawab utusan itu. Kisanak, berkata Kiai Badra kemudian. Jika benar yang kalian katakan tentang cucuku, maka aku kembalikan segalanya kepada Ki Wiradana dan Ki Gede Sembojan. Aku telah menyerahkan cucuku untuk menjadi istri Ki Wiradana dan menjadi menantu Ki Gede di Sembojan. Maka tanggung jawab atas cucuku itu sudah beralih dari tanganku kepada Ki Wiradana terutama, karena ia adalah suaminya. Aku minta agar cucuku segera diketemukan. Jika tidak, maka aku akan minta pertanggungan jawab Ki Wiradana. Jawaban Kiai Badra itu memang sudah diduga. Karena itu, maka salah seorang dari kedua orang itu segera menjawab, Ki Gede sudah mengatakan Kiai bahwa ia bertanggung jawab atas hilangnya Nyai Wiradana. Bahkan Ki Gede sudah memerintahkan, menyusun satu pasukan khusus yang terdiri dari 25 orang di bawah pimpinan Ki Gede akan berusaha untuk menemukan Nyai Wiradana dan menghancurkan sisa keluarga Kalamerta, karena menurut dugaan Ki Gede, tidak ada pihak lain yang melakukannya selain sisa keluarga Kalamerta yang mendendamnya. Tetapi bukankah tangan dan kaki Ki Gede masih terasa sangat lemah? Bertanya Kiai Badra. Ki Gede menyadari, jawab salah seorang dari kedua orang itu. Tetapi Ki Gede akan tetap melakukannya dibantu oleh Wiradana. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia masih akan mengucapkan banyak sekali tuntutan dan penyesalan atas hilangnya cucunya. Tetapi ketika ia mendengar sikap Ki Gede meskipun tangan dan kakinya sudah menjadi cacat itu merasa bertanggung jawab sepenuhnya, maka kata-katanya tidak lagi dapat dilontarkan lewat bibirnya. Bahkan yang dikatakannya kemudian adalah, Kisanak. Sampaikan kepada Ki Gede, aku mengucapkan beribu terima kasih atas tanggung jawab Ki Gede terhadap cucuku itu. Mudah-mudahan cucuku dapat diketemukan dengan selamat dan kembali lagi ke rumah Ki Gede, hidup rukun dan damai bersama suaminya. Sebenarnya lah cucuku itu adalah satu-satunya orang yang akan menyambung keturunanku kelak. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi mereka hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Bagi Kiai Badra, Iswari merupakan orang yang sangat penting yang akan dapat menyambung garis keturunannya.
Jika Iswari tidak dapat diketemukan atau katakanlah mengalami nasib sangat buruk, sehingga Nyai Wiradana itu tidak dapat diketemukan hidup, tetapi diketemukan meninggal, maka garis keturunan Kiai Badra akan terputus sampai cucunya itu saja. Demikianlah, kedua orang itu tidak terlalu lama berada di padepokan Kiai Badra. Ketika mereka sudah menyampaikan persoalan yang mereka bawa, serta mendapat hidangan sekadarnya, maka mereka pun segera meninggalkan padepokan Kiai Badra. Dalam pada itu, ternyata Iswari yang naik pedati, memerlukan waktu yang lama di perjalanan. Menurut perhitungan Gandar, mereka baru akan sampai di keesokan harinya menjelang tengah hari. Namun di malam hari mereka berhenti sepenuhnya. Ternyata mereka tidak mengalami hambatan sesuatu di perjalanan. Seperti perhitungan Gandar, maka mereka memasuki padukuhan Tiaga Kembar menjelang tengah hari. Dalam suasana yang buram, Iswari memasuki satu padepokan yang meskipun sudah dikenalnya, tetapi bukan daerah bermainnya sendiri semasa kecilnya. Kedatangan Iswari dan Gandar disambut dengan senang hati oleh adik Kiai Badra. Mereka gembira sekali melihat kedatangan Iswari yang jarang sekali mengunjunginya. Karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh adik Kiai Badra bersama suaminya telah mempersilahkannya naik ke pendapa padepokan kecil itu. Tetapi kegembiraan itu tidak terlalu lama meliputi suasana pertemuan itu. Karena setelah mereka duduk bersama dan saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka nenek Iswari itu pun bertanya keperluannya datang. Sebagaimana dilakukan terhadap Kiai Badra, Gandar pun berkata terus terang tanpa ada yang disembunyikan. Sejak Iswari dibawa ke tanah perdikan Sembojan, sampai saat ia harus meninggalkan tanah perdikan itu dengan hati yang terluka. Kedua orang tua pemilik padepokan itu mengangguk-angguk. Dengan nada lembut neneknya itu pun bertanya kepada Gandar. Jadi, segala sesuatunya telah diatur sendiri oleh suaminya itu? Ya Nyai, jawab Gandar. Memang sungguh menusuk perasaan. Namun sudah barang tentu bahwa kita akan sampai pada saatnya menerima kenyataan itu dengan hati yang pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Ya Gandar, berkata nenek Iswari. Karena itu, aku akan menerima Iswari dengan senang hati. Biarlah ia tinggal untuk sementara di sini. Aku kira sampai saatnya ia melahirkan, akan lebih baik jika ia berada di sini. Di rumah kakeknya, tidak ada seorang perempuan yang akan dapat membantu kelahiran anak di dalam kandungan itu. Tetapi di sini, aku akan dapat menolongnya, karena aku memang seorang dukun bayi. Terima kasih Nyai, sahut Gandar. Biarlah Iswari menetap untuk sementara di sini. Ia akan dapat menghirup satu suasana yang baru yang mungkin akan dapat sedikit menjernihkan nalar budinya. Sementara itu, kita tidak akan mencemaskan jika saat-saat kelahiran itu tiba. Demikianlah. Sejak saat itu Iswari telah berada di rumah suami istri yang oleh para cantriknya disebut Kiai dan Nyai Soka di Tiaga Kembang. Kedua suami istri yang sudah tua itu merasa sangat kasihan kepada Iswari yang mengalami satu nasib yang sangat buruk, sementara kedua orang suami istri itu sama sekali tidak mempunyai seorang anak pun. Sebenarnya Nyai Soka telah melahirkan 2 kali. Tetapi kedua-duanya telah diambil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, maka kedua orang tua itu pun merasa seakan-akan kehadiran Iswari di padepokannya, sebagai kedatangan anak kandungnya sendiri yang telah lama meninggalkan mereka. Karena itulah maka sikap kedua suami istri itu kepada Iswari bagaikan sikap dua orang tua kepada anaknya sendiri. Dengan sungguh-sungguh Nyai Soka mengamati perkembangan kandungan Iswari yang semakin lama menjadi semakin besar itu. Menjelang saat kelahiran, maka Nyai Soka memberikan beberapa petunjuk khusus bagi Iswari. Di saat-saat senggang, sebaiknya kau berjalan-jalan perlahan-lahan mengelilingi padepokan ini. Dengan demikian, mudah-mudahan akan dapat berpengaruh, mempercepat kelahiran anakmu jika saatnya tiba, berkata Nyai Soka. Iswari pun melakukan semua pesan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pagi hari menjelang fajar, Iswari sudah berjalan beberapa kali mengelilingi padepokan. Tetapi seperti pesan Nyai Soka, jangan terlalu memaksa diri apabila kakinya sudah merasa lelah. Sementara itu, di tanah perdikan Sembojan, Ki Gede Sembojan benar-benar menjadi sangat berprihatin. Nampaknya Ki Gede jauh lebih bersedih daripada Wiradana sendiri. Seperti yang diminta, maka telah disiapkan 25 orang pengawal terpilih di tanah perdikan Sembojan. Ternyata meskipun Ki Gede mengalami kelemahan kaki dan tangan, tetapi ia benar-benar telah memberikan latihan-latihan khusus kepada 25 orang itu. Dengan isyarat kata dan perintah-perintah,
Ki Gede telah memberikan latihan khusus kepada mereka dan terutama kepada Wiradana sendiri. Wiradana, kau sudah memiliki semua dasar ilmuku. Kau harus mampu mengembangkannya dan memecahkan beberapa persoalan dalam ilmu kanuragan. Kau akan memimpin 25 orang ini kelak untuk menghancurkan keluarga Kalamerta yang tersisa, yang agaknya masih tetap mengancam tanah perdikan Sembojan. Hilangnya Iswari merupakan penghinaan yang paling besar di dalam hidupku sampai setua ini. Kau dan 25 pengawal ini harus dapat menghancurkan sisa keluarga Kalamerta. Jika masih ada orang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka seharusnya kau mampu mengalahkannya dengan landasan ilmumu yang sudah lengkap itu, berkata Ki Gede Sembojan setiap kali kepada anak laki-lakinya. Bersambung ke episode 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.